Bapak, Ibu, saudara-saudara serta anak-anakku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Dan sebagai nats yang akan kita renungkan terambil dari 1 Korintus 12 ayat 11 yang pada pagi hari ini akan dibacakan oleh Ananda Aksela dari Sekolah Minggu GKJ Condong Catur. Silahkan Ananda Aksela. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun renungan pada pagi hari ini diberi tema menghargai karunia Roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup dipimpin Roh Kudus ternyata bukan hanya untuk diri sendiri. Tuhan mengaruniakan juga karunia Roh supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Karunia Roh tidak bisa dipelajari seperti halnya talenta, karena diberikan secara khusus. Setiap orang percaya memiliki potensi dari Tuhan untuk mengembangkan karunia Roh yang ada di dalam dirinya. Seperti di dalam Markus 16 ayatnya yang ke-17 dan 18 yang demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya dan mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kelebihan di bidang rohani, kalau hidup kita sungguh dekat dengan Tuhan, maka kita akan memiliki kelebihan secara spiritual. Kelebihan ini tidak boleh menjadi alat untuk menyombongkan diri, karena merasa lebih dari yang lain. Ingat bahwa kita hanya alat dari Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Ibarat pensil tidak akan menghasilkan tulisan apabila tidak digunakan oleh pemakainya. Bapak Ibu yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kelebihan dari Tuhan berasal dari satu sumber. Apabila kita memiliki kelebihan secara spiritual tetapi bertentangan dengan kehendak Tuhan, hal itu pasti bukan karunia dari Tuhan. Karena karunia Tuhan berasal dari satu sumber yang satu dan yang sama, yaitu Roh Kudus. Karunia dari Tuhan yang paling sederhana adalah menjadi pendoa bagi orang lain. Bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudara kita yang kami kasih? Apakah kita sudah menjalankan atau melakukannya sebagai pendoa bagi orang lain? Kita bersyukur karena kita sudah diberikan karunia oleh Tuhan. Apakah kita sudah mencoba atau melakukannya, mendoakan kepada saudara-saudara kita yang mungkin yang sakit
fisik, karena usia, atau bahkan karena dalam situasi yang seperti ini kita juga mungkin bisa mendoakan kepada saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19. Dan saya kira masih banyak lagi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hargai karunia yang dimiliki tiap orang. Kadang manusia hanya tahu sedikit, tetapi merasa tahu lebih banyak, lalu dipakai untuk menghakimi sesamanya. Sedangkan yang lain karena tidak memiliki, lalu menjadi iri dengan kelebihan rohani orang lain. Seharusnya setiap orang bertanya, apakah karunia khusus yang Tuhan berikan kepadaku sehingga aku bisa menolong orang dengan kuasa Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Atau kita sudah diberi karunia yang luar biasa oleh Tuhan? Mungkin kita bisa sedikit meringankan beban kepada saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19 dengan peduli, berbagi, empati kepada mereka-mereka dengan cara apapun yang bisa kita lakukan. Kita percaya di mana ada kepedulian, kemurahan hati, kedermawaan, maka pasti disitulah Allah hadir. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita hargai karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan kita bersyukur karena Tuhan telah memakai kita dalam pekerjaannya. Amin.